Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya sampaikan untuk kita semua. Oke. Jadi hari ini seperti yang bisa dilihat kami menggunakan kostum dengan nuansa hijau-hijau. Mungkin kita semua sudah familiar dengan warna ini ya, dan sangat mengharapkan warna ini akan memenuhi LMS kita. Jadi itu filosofisnya kami adalah para Green Hunters ya. Kami mendeklarasikan diri sebagai Green Hunters. Semoga dengan hijau-hijau kita hari ini akan mempercepat proses penghijauan di LMS kita. Amin. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas Pancasila sebagai entitas dan identitas dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Acia Ramada Evino Hasan dengan 5 teman saya yang lainnya. Saya Desi Ramaningsi. Saya Makana Delia Halina Mega Jalin. Oke, dan inilah kami kelompok Green ya. Oke, langsung ke slide pertama. Nah, apa sih relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Seperti yang kita tahu, Pancasila itu adalah, mohon maaf apakah kelihatan enggak ya? Saya jelaskan aja kalau begitu ya. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara Indonesia ya, dan juga Pancasila itu memiliki fungsi sebagai kepribadian bangsa, yang mana harapannya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila apa aja sih yang ada itu? Ada nilai religiusitas, ada nilai gotong royong, ada nilai kebinekaan, ada nilai lainnya yang harapannya nilai-nilai tersebut dapat kita jadikan sebagai pribadi bangsa, sebagai pribadi kita, dan juga sebagai penguatan karakter ya. Dan selain itu, seperti yang kita tahu, pendidikan abad ke-21 itu adalah paradigma baru ya, kalau tidak salah. Dan itu tuh berpusat pada peserta didik. Dan salah satu misinya dari pendidikan abad ke-21 itu adalah mencanangkan penguatan karakter pada diri peserta didik. Sehingga itu sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang ada Pancasila, sehingga memunculkan 6 profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada tentang ketuhanan, yakni bertakwa, berakhlak mulia, dan jangan lupa berakhlak mulia itu tidak hanya kepada hubungan kita dengan Tuhan kita saja, namun berakhlak mulia itu diharapkan kepada pribadi sendiri, kepada orang lain, dan juga berakhlak mulia kepada negara. Dan yang kedua ada kebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu dalam pendidikan abad ke-21? Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih waktunya Kak Cia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang kedua, yaitu tentang bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, di sini kami menggabungkan pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang pertama juga, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini bagaimana kita sebagai guru dan pendidik mengajarkan kepada peserta didik untuk mewujudkan bagaimana caranya beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia kepada sesama. Nggak cuma sesama, tapi kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada alam sekitar, dan dalam kehidupan bernegara. Kalau perwujudannya dalam lingkungan sekolah, kita bisa lihat pada contoh-contoh yang ada dalam slide berikut. Yang pertama, dengan membiasakan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Pada poin ini, ketika peserta didik berdoa, maka kita mengaitkan itu dengan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana dia menerapkan
agamanya dia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah membiasakan literasi keagamaan sebelum memulai pembelajaran. Hal ini bisa diaplikasikan dengan membaca Al-Quran atau membaca kitab suci bagi yang muslim sebelum bisa 15 atau 30 menit sebelum memulai pembelajaran. Hal ini untuk menumbuhkan rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah berbuat baik dengan semua warga sekolah terlepas dari perbedaan agamanya. Jadi walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, bukan berarti harus kita tidak baik dengan orang yang berbeda seperti itu. Jadi dengan adanya perbedaan itu membuat akhlak kita dan keimanan kita semakin kuat. Yang keempat adalah menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, kalau dalam agama Islam ini ada istilah kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka dari itu jika kita bersih, maka kita telah memenuhi sebagian dari iman yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir adalah menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, taat ini juga sebenarnya bukan hanya kepada Tuhan saja, tapi ketika kita taat pada peraturan yang berlaku, maka kita akan terbiasa taat dengan agama yang kita anut, peraturan-peraturan yang ada dalam agama kita. Begitu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, ya ini akan dijelaskan oleh Mbak Desi ya. Mbak Rahma. Siapa Mbak Rahma? Oke, lanjut. Untuk sila kedua, yang kemanusiaan yang adil dan beradab, di sini kami menggabungkannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, mandiri dan juga kreatif. Kenapa? Karena kebinekaan global di sini kita mengajarkan kepada peserta didik bagaimana mencintai tanah airnya, mencintai budaya sendiri, namun tidak tertutup dengan budaya-budaya asing gitu. Dan juga mandiri. Mandiri di sini bagaimana mereka bisa bertanggung jawab atas proses dan juga hasil belajarnya. Kesadaran diri mereka dalam kesadaran diri dalam menuntut ilmu itu. Terakhir yaitu tentang kreatif. Kreatif di sini mereka mampu membuat karya-karya baru gitu. Jadi tidak hanya mengikuti yang sudah ada, tapi mampu membuat sesuatu hal yang baru. Dalam perwujudannya, dalam dunia pendidikan yang pertama yaitu menggunakan bahasa lisan yang sesuai konten dan juga konteks. Jadi mereka bisa menggunakan bahasa yang santun, yang sopan. Jadi tidak berkata kasar ketika sedang berkomunikasi, baik itu kepada teman terlebih kepada gurunya. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Tentu kita ya memiliki perbedaan pendapat itu sudah pasti. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik kita untuk menghargai dan mendengarkan pendapat dari teman-temannya. Ketiga, menghargai perbedaan dari berbagai aspek suku, ras, agama. Dan satu kelas pasti tidak hanya terdiri dari satu suku saja, melainkan berbagai macam suku dan juga agama. Jadi kita mengajarkan kepada peserta didik kita bagaimana untuk menghargai, bertoleransi terhadap perbedaan yang ada. Terakhir, dalam abad 21, komunikasi tidak terbatas hanya pada satu bahasa, namun juga tetapi multibahasa. Jadi tidak cuma satu bahasa yang diterapkan dalam pendidikan abad ke-21, namun juga menggunakan multibahasa. Lanjut. Sila ketiga kami jelaskan oleh Mbak Desi.